taruh perkaraku di hadapannya. Ya saudara, seperti lagu kita yang terakhir tadi, segala perkaraku ku taruh di kakimu. Saudara, segala perkara. Kata perkara adalah perkara. Perkara itu bukan hanya ya soal makanan, soal pekerjaan, soal anak. Perkara ini juga merupakan mengenai soal kasus kita. Ya saudara, nanti sebentar saya akan tunjukkan kepada saudara. Saudara, kita akan bersama membuka Alkitab kita dalam Ayub pasal yang ke-5, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-11. Kitab Ayub pasal yang ke-5, ayat 8 dan ayat yang ke-11. Saya minta saudara membaca dengan suara yang nyaring, juga di rumah saudara. Ayub 5 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-11. 1, 2. Tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Ia menempatkan orang yang hina pada derajat yang tinggi, dan orang yang berduka cita mendapat pertolongan yang kuat. Amin. Saudara yang kekasih, dua ayat ini dahsyat sekali. Ya, tetapi tentu aku akan mencari Allah. Ya, saudara, ini adalah kata-kata dari Elifas. Elifas adalah teman dari Ayub. Saudara, mereka berempat adalah 4 sekawan. Ayub, Elifas, Bildad, dan Sofar. Ya, saudara, 4 sahabat kental ini. Saudara, sekarang salah satunya yaitu Ayub yang paling sukses, yang dicintai oleh Tuhan, menderita satu penderitaan yang luar biasa. Saudara, dan kita sudah tahu, saya sudah jelaskan panjang lebar hari Minggu kemarin, sampai saudara 3 teman-temannya tidak bisa bilang apapun. Apa sebab? Karena mereka belum pernah seumur hidup melihat penderitaan seperti yang diderita oleh Ayub. Dan mereka juga heran, Ayub ini kekasih Tuhan, orang kesayangan Tuhan. Tuhan memberkati itu luar biasa sama dia. Kenapa justru dia yang ngalamin? Saudara, itu sebab Alkitab mencatat sampai beberapa hari 3 sahabat ini gak berani bilang apapun. Mereka hanya duduk dan merobek jubah mereka, dan mereka menaruh abu di atas rambut, di atas kepala mereka. Mereka cuma diam dan menangis saja, gak berani ngajak omong teman mereka yang paling sukses, yaitu Ayub. Saudara, karena mereka nyadar ini penderitaan tidak masuk akal sama sekali. Saudara, tetapi saudara, dalam perjalanan hari-hari kemudian, Ayub tidak tahan. Dia tahu bahwa ini pencobaan dari Tuhan, tapi dia tidak tahan. Saudara, itu sebab dia mulai ngomel sama Tuhan. Dia mulai marah. Dan dia mulai bukan cuma marah, dia mulai membuat gara-gara sama Tuhan. Ya, saudara, saya yakin dia punya pikiran, sekalian Tuhan marah, sekalian biar aku mati sekalian. Dah, aku tidak tahan. Saudara, barangkali dia punya pikiran sedemikian. Tapi Elifas mengingatkan, kalau aku yang ngalamin, ya, Elifas berkata tadi, tentu aku mencari Allah. Karena ini semua dari dia. Semua deritamu ini atas kehendak Allah, ya aku akan mencari Allah. Kamu harusnya mencari Allah. Kamu jangan ngomel. Cari Tuhan. Minta Tuhan menyelesaikan segala perkaramu. Saudara yang kekasih, di sini kita melihat Elifas begitu bijak sekali. Saudara, sehingga Tuhan akan berhenti kalau kamu datang mencari Dia. Segala perkaramu kamu serahkan sama Dia. Ya, saudara, saya mengingat ketika saya masih kecil, ya saudara, juga adik-adik saya, Jamie dan Robbie, kami tiga anak, ya saudara. Saya dengan Jamie itu beda 2 tahun, Jamie dengan Robbie hanya 1 tahun. Jadi kita sebaya, nakalnya, jangan ditanya, ya, karena tidak ada jawaban. Saudara, nakal sekali. Nah, kalau sampai papi saya, dia bawa rotan atau sapu kebas untuk mukul kita bertiga, saudara, saya bilang, kalau papi mukul, kita rangkul yang erat, maka pasti papi tidak bisa mukul. Ya.
Dan itu teknik strategi dipakai oleh 3 anak yang nakal. Jadi kalau bagaimana mau mukul? Ya, dirangkul kakinya. Ya, saudara. Nah, saudara, sehingga tidak begitu sakit. Coba kalau saudara lari tambah sakit. Ya, betul apa tidak? Ya, itu sebab Elifas bilang kalau kamu ngalamin begini, kamu datang, kamu rangkul Tuhan. Supaya berhenti masalah ini, perkaramu selesai. Saudara, ya. Jadi saudara mesti tahu bahwa segala perkara itu kita taruh kepadanya, itu maksudnya kita mencari dia. Kita mau rangkul dia. Karena dari dia semuanya hukuman. Dari dia semua cobaan itu. Itu sebab kita datang kepada yang kita minta supaya dia menyelesaikan segala perkara kita. Amin. Jadi kalau saudara menghadapi sesuatu hal yang berat dalam hari-hari ini atau kemarin-kemarin, saudara engkau harus lebih dekat kepada Tuhan. Katakan harus lebih dekat kepada Tuhan. Supaya segala perkara diselesaikannya. Amin. Ya. Saudara, dan ini merupakan sesuatu pelajaran yang penting sekali, justru ditulis di kitab yang paling tua, lebih tua dari kitab Kejadian. Ya, saudara. Nah, ayat yang ke-11, saudara. Ia menempatkan orang yang hina pada derajat yang tinggi. Dan orang yang berduka cita mendapat pertolongan yang kuat. Ya, saudara. Dia menempatkan orang yang hina. Ayub, kamu kan sedang hina saat. Kenapa kamu enggak nyadar bahwa kamu itu hina sekarang ini? Rendahkan dirimu, rendahkan hatimu kepada Tuhan. Maka kamu akan dinaikkan derajatmu, martabatmu akan ditinggikan. Perkaramu selesai, ayat 8, dan martabatmu diangkat kembali oleh Tuhan. Tidak apa-apa orang sekarang menyaksikan bahwa kamu punya harta benda ludes, anakmu 7 pada mati semua. Dan istrimu meninggalkan kamu. Dan kamu sebatang kara tidak punya rumah sekarang. Dari kaya raya tidak punya rumah sekarang. Tidak punya harta. Saudara, kalau kamu merasa hina, kamu datang merangkul Tuhan, Tuhan akan mengangkat kamu, Ayub. Saudara, seringkali saya dan saudara ini kurang mengerti. Ya, saudara, kita menganggap kalau Tuhan itu sedang memukul kita atau sedang membiarkan penderitaan ataupun cobaan datang sama kita, itu memang karena Tuhan jahat. Persis seperti pikiran Ayub. Nah, ini pikiran harus dirubah. Katakan, saya harus merubah pikiran yang jahat. Sayalah yang jahat, bukan Tuhan yang jahat. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Ya. Elifas menganjurkan tentang menyerahkan, mendekat, dan merendah kepada Tuhan. Supaya dalam kehinaan dan kerendahan hati, Tuhan akan mengangkat martabatnya menjadi tinggi. Dan kamu kan lagi berduka cita, ayat 11. Kamu berduka cita, maka Tuhan yang kamu datangi akan memberi pertolongan kepada kamu dan mengangkat duka citamu. Amin. Saudara, ini 2 ayat ini aja sudah selesailah semua urusan saya, urusan saudara. Kasus kita, perkara-perkara kita, saudara. Segala macam yang kita rasa tidak baik dan tidak enak dalam hidup bisa selesai, saudara. Itu sebab saya dan saudara kita harus meyakinkan. Jangan cuma bisa nyanyi aja. Jangan cuma bisa baca ayatnya aja. Tapi kita tidak ngerti. Saudara, kita bisa membaca ayatnya, kita bisa menyanyikan segala perkara ku taruh di kakimu. Saudara, dan kita mempunyai sikap hati. Katakan sikap hati. Yang datang kepada Tuhan Yesus. Merendahkan diri. Maka dia akan menghapus segala urusan dan perkara kita. Dia akan mengangkat saya, akan mempermuliakan saya, dan dia memberi pertolongan yang dahsyat. Amin. Haleluya. Ya, saudara, jangan dilupakan ya, pelajaran yang simple sekali, yang sederhana sekali. Sangat sederhana, saudara. Tidak ada unsur teologis di sini, tidak ada. Ini hanya unsur anak datang sama orang tua.
orang tuanya yang sedang memukul dia, orang tua akan berhenti mukul kalau si anak itu merangkul dia. Saudara, ya. Para kekasih, sebab apa yang kita tadi sudah baca, sekali lagi kita akan baca. 1, 2. Tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Ia menempatkan orang yang hina pada derajat yang tinggi, dan orang yang berduka cita mendapat pertolongan yang kuat. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, itu sebab saya ingin supaya semua saudara menyadari bahwa dia adalah advokat, dia adalah pengacara kita. Sebab ada kata-kata segala perkaraku. Saudara, yang saya heran semua media televisi itu sekarang tentang kasus pembunuhan dan segala keadaan yang tidak baik, dan saya tidak mau mengikutinya. Saudara, yang saudara tahu itu saben hari, hampir saben hari barangkali selalu ditayangkan persidangannya, belum lagi nanti wawancaranya oleh para ahlinya. Saudara, dari satu kasus, memang itu kasus besar, ya saudara, tidak bisa dipungkiri. Tetapi ketika itu diumbar, itu menjadi pelajaran buat anak-anak remaja, ya saudara. Dan itu menurut saya tidak baik. Tapi biarlah itu adalah keuntungan dari para stasiun televisi. Tidak usah bikin acara, itu aja ditayangkan. Orang pada senang. Orang pada senang suka melihat kasusnya orang lain. Kejatuhannya orang lain. Kriminalitas orang lain. Sengsaranya orang lain. Dia mau dihukum setengah mati atau seumur hidup atau mati. Saudara, Tuhan tidak begitu. Orang yang berdosa datang kepada dia, dia akan mengampuni dosanya. Dan dia akan diselesaikan semua perkaranya. Lagu kita tadi, segala perkaraku. Semua katakan, segala perkara saya. Saya serahkan ke hadiratnya. Dia akan mengangkat saya pada derajat yang tinggi. Dia memberi pertolongan yang kuat dalam penderitaan saya. Amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, itu sebab dari 2 ayat ini saya simpulkan bahwa Jesus is my advocate. Tuhan Yesus adalah pengacara, pembela kita. Dialah yang membela saya dan membela saudara. Amin. Nah, dari sini saya akan masuk dalam pelajaran ini, dan ini merupakan sesuatu hal yang istimewa. Saudara, saya menitik beratkan mengenai soal advocate atau pengacara ini pada ayat yang ke-11. Ia menempatkan orang yang hina pada derajat yang tinggi, dan orang yang berduka cita mendapat pertolongan yang kuat. Katakan, pertolongan yang kuat. Tidak akan ada yang lebih kuat lagi. Saudara, jadi kalau Tuhan Yesus beri pertolongan, saudara, itu tidak terukur kekuatannya. Kekuatannya sangat dahsyat. Ya, saudara. Saudara, kira-kira ketika saya masih ada di SMP, saya sudah baca. Para ahli di Amerika, dia mengukur kekuatan listrik dan kekuatan ion pada sel-sel otak ketika orang belajar kuliah, 2 ketika orang sedang membaca koran, 3 ketika orang sedang berdoa. 3 faktor orang ini diukur otaknya. Dan seorang anak Tuhan sedang berdoa, dalam kesungguhannya dia berdoa, saudara, dia menghasilkan energi yang paling besar. Paling besar. Jadi orang berdoa itu, saudara, dia membuat sesuatu tenaga untuk menghampiri hadirat Allah, dan dia ketemu dengan Tuhan dengan satu indikator, jarum indikator yang tinggi sekali. Orang kuliah, ujian, nggak seberapa naiknya jarum. Orang baca koran, nggak bergerak. Tapi orang berdoa sampai ke puncak. Indikatornya naik terus.
Saudara, coba saudara bisa bayangkan. Dia tahu bahwa dia sedang datang kepada Tuhan, biasa aja. Itu kebiasaan dia berdoa. Tetapi para ahli menghitungnya, tenaganya, saudara, dan daya imbasnya yang keluar dari otaknya, saudara, itu luar biasa. Kalau saudara berdoa, itu saudara sedang mempunyai satu latihan untuk menghadap hadirat Tuhan. Engkau mempunyai satu aktivitas yang paling hebat yang engkau bisa lakukan, saudara. Yaitu ketika engkau ketemu dengan Tuhan, saudara. Itu sebab perkara rohani, katakan perkara rohani, selalu membuat dampak yang dahsyat. Doa saya juga berdampak dahsyat. Jadi jangan sepelekan ketika saudara mempunyai waktu saat teduh dengan Tuhan sendiri. Saudara, abaikan semua telepon yang masuk. Ataupun WhatsApp atau lain sebagainya. Abaikan semua. Saudara, itu semua rendahan dibanding saudara datang menghadap Tuhan. Amin. Ketika saudara mencoba datang dan berusaha, saudara bersekutu dengan kuasa Allah Roh Kudus, engkau menghasilkan energi dan engkau mencatatkan energi yang paling besar. Saudara sering kali berdoa, saudara sering kali datang berseru kepada Tuhan, engkau adalah orang yang penuh kuasa. Otomatis, saudara. Itu sebab betapa pentingnya kalimat ini, orang yang berduka cita mendapat pertolongan yang kuat. Dari mana? Dari persekutuannya dengan Allah. Amin. Bila mana saudara dalam keadaan yang susah, seperti Ayub, maka Elifas memberitahu kepadanya, kenapa kamu demikian? Kalau aku serahkan segala perkaraku kepada Tuhan. 1, 2, karena aku tahu dialah yang mengangkat orang yang hina pada derajat yang tinggi. 3, dan kalau kamu berduka cita seperti sekarang ini kamu datang kepadanya, dia memberi pertolongan yang kuat. Amin. Menarik sekali kata pertolongan yang kuatnya, saudara. Kiranya ini menjadi pengalaman pribadi kita dengan Kristus. Kalau tidak ada pertolongan yang kuat, saya tidak tahan. Anda juga tidak tahan. Tapi karena ada pertolongan yang kuat, kita bisa bertahan. Bahkan bisa mulia. Amin. Para kekasih, ayat 11 ini berbicara tentang kekurangan, minus dan defisit. Ya, saudara, kita melihat keadaan kebencanaan dunia saat ini, ya, saudara. Menjelang hari kedatangan Tuhan, akan ada banyak gempa bumi, kelaparan, perang, dan lain sebagainya, malapetaka, mara bahaya, fenomena alam itu sudah tertulis di dalam kitab suci. Ya, saudara. Nah, kita baru saja mendengar kemarin bagaimana Turki dan Syria, saudara, dan imbasnya juga sampai ke Lebanon dan kemudian sedikit Israel, saudara, kena gempa bumi. Dalam sejarah dunia, gempa bumi pada magnitudo 7,8 skala Richter itu terbesar di dunia dalam sejarah. Jadi saudara, di zaman era postmodern ini, pasca modern yang sekarang kita hidup ini, terjadi gempa bumi terbesar dalam sejarah dunia. Itu karena semua bangunan-bangunan itu sudah beton, tahan gempa sebagian, sehingga korbannya tidak begitu banyak. Bayangkan kalau itu terjadi pada 20 tahun yang lalu, ketika teknologi teknik sipil belum begitu membuat perancangan perumahan-perumahan rakyat dalam tahan gempa. Belum. Sekarang sudah. Makanya gempa pada skala 7,8 Richter itu terbesar dalam sejarah dunia. Saudara, korbannya cuma segitu saja. Karena bangunannya memang tahan gempa. Entah tidak bisa tahan ketika gempa itu sudah mencapai di atas 7 magnitudo. Saudara. Jadi saya dan saudara harus tahu, sekarang kita ini ada pada masa yang sulit. Ya, itu sebab
kalau saya dan saudara kita tahu semua keadaan yang tahun ini dan berikutnya itu akan semakin sulit dan penuh dengan bahaya, maka ayo datang kepada Tuhan lebih dekat. Katakan harus lebih dekat. Tidak boleh jauh kepada Tuhan Yesus. Amin. Saya yakin itulah yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara, ya. Jadi saudara mesti tahu bahwa pada akhir zaman akan terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan. Kalau saudara dan saya jauh dari Tuhan, kita banyak aja alasannya. Selalu aja ada alasan. Mau datang sama Tuhan ada alasan. Mau live streaming ada alasan. Siapa bikin alasan? Setan. Dialah dalang dari semua alasan. Supaya apa? Supaya engkau dan saya menderita seperti Ayub. Tidak datang untuk menyerahkan perkara kepada Tuhan. Itu maksud setan. Seperti Ayub, tetap hina. Karena tidak datang sama Tuhan, tetap hina. Gak bisa diangkat derajatnya. Seperti Ayub, duka cita yang berat sekali. Tidak ada pertolongan yang kuat dari Allah. Padahal saya dan saudara hidup pada masa di mana dunia bergolak dan itu luar biasa sekali. Para kekasih, percayalah pada apa yang telah dinubuatkan oleh firman. Yesus Kristus sendiri inggih menika Gusti Yesus ingkang sampun ngendika sudah berfirman. Jadi semua macam bencana dan malapetaka bakal terjadi. Dan sebab kalau saya dan saudara mulai sekarang kita tidak dekat dengan Tuhan, saudara, kemungkinan engkau tidak ada pertolongan yang kuat di dalam hidupmu. Semua katakan pertolongan yang kuat. Hanya saya dapatkan bila saya merangkul Tuhan Yesus. Begitu dekat dengan Dia. Demi nama Yesus. Amin. Haleluya. Saudara, kenapa saya bilang mengenai soal kekurangan minus defisit sekarang? Tadi saya menuliskan Jesus is our advocate. Sekarang Jesus is my provider. Yesus adalah pemelihara, penjamin, provider, penjamin. Saudara, ya. Kenapa? Karena berdasarkan ayat ini, ya. Para kekasih, saya akan tutup pada bagian ini supaya saudara harus jelas. Dalam Ulangan pasal 33 ayat yang ke-29, ya, saudara. Mari kita akan buka bersama kitab Ulangan pasal 33 ayat yang ke-29. Mari kita akan baca. 1, 2. Berbahagialah engkau, hai Israel. Siapakah yang sama dengan engkau? Suatu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan, perisai pertolongan dan pedang kejayaanmu. Sebab itu musuhmu akan tunduk menjilat kepadamu. Dan engkau akan berjejak di bukit-bukit mereka. Amin. Saudara, ayat ini dahsyat sekali, ya, luar biasa. Ya. Berbahagialah engkau, hai Israel. Siapakah yang sama dengan engkau? Kenapa dikatakan siapa yang sama dengan engkau? Karena luar biasa berkatnya Israel. Luar biasa. Apa yang Allah lakukan, pembelaannya kepada Israel luar biasa. Enggak ada bangsa sama seperti kamu. Bangsa besar banyak. Tapi yang bangsa yang seperti kamu enggak ada, Israel. Karena aku Allah yang membela kamu sendiri. Bayangin kalau saudara mendapat ayat ini bagi saudara. Aduh Tuhan, luar biasa pembelaanmu kepada hamba. Orang yang rakyat jelata biasa. Saudara, berbahagialah engkau. Siapakah yang sama dengan engkau? Saudara, tuh, tidak ada yang bisa sama dengan engkau. Ya, ada dua unsur di sini. Yang pertama, Tuhan perisai. Tuhan perisai dan pedang kejayaanmu. Kedua, musuh takluk
dan berhala kau hancurkan. Dari mana kata berhala kau hancurkan? Yaitu ketika Tuhan berkata, kakimu berjejak di bukit-bukit musuhmu. Bukit-bukit orang kafir itu adalah tempat pemujaan. Itu bukit-bukit dari orang-orang kafir. Saudara, ya. Dan Tuhan berkata, engkau akan mengalahkan musuh-musuhmu karena Tuhan adalah pedang dan perisaimu. Amin. Tuhan adalah apa? Pedang dan perisai. Katakan, Tuhan adalah pedang dan perisai saya. Musuh-musuh saya akan tunduk menjilat. Dan saya akan berjejak di bukit-bukit berhala. Saya mengalahkan semua berhala. Saya hancurkan semua patung dan berhala. Demi nama Yesus. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Hebat sekali janji Tuhan kepada Israel. Saudara, ayo ambil menjadi milik saudara. Tadi saya sudah memberikan rahasia yang pertama, kembalikan persepuluhanmu. Kalau engkau mau sukses, kalau engkau mau diberkati, kalau tidak, no problem. Just do yourself. Dan Tuhan akan memberikan pada semua orang yang mau melakukan. Yang kedua, Tuhan berkata, aku yang membela kalian. Aku adalah perisai dan pedang kejayaan. Ya. Musuhmu akan tunduk, takluk, dan menjilat kepadamu. Wah, ini dahsyat loh saudara. Dan berhala kau hancurkan. Di bukit-bukit mereka, engkau menghancurkan berhala mereka. Itu sebab menjadi seorang anak Tuhan, katakan menjadi seorang anaknya, saya harusnya besar hati dan menjaga pribadi saya. Status anak Tuhan. Karena ini dahsyat. Sampai akhir zaman. Sampai meninggal dunia. Dan masuk ke sorga. Amin. Haleluya. Angkat dua tangan saudara dan terimalah berkat dari sorga. Sebab itu para kekasih, turunlah di atas kepala saudara. Damai sejahtera dan anugerah yang turun dari takhta Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah yang Maha Esa dan Maha Tunggal adanya, memberkati rumah tangga dan mata pencaharian saudara, dan segala sesuatu yang saudara kerjakan, tua, muda, laki dan wanita. Tuhan memberkati perjalanan saudara di malam yang gelap, di dalam kota, luar kota, tiba dengan aman dan sentosa di rumah saudara. Diberkati korban kolektor saudara, teristimewa segala pengembalian persepuluhan saudara. Mujizat 5 roti dan 2 ekor ikan akan terjadi selalu dalam rumah tangga saudara dan dalam pribadi saudara yang masih single. Diberkatilah engkau semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang percaya mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia.